Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga perjamuan kudus putaran keempat Minggu 8 November 2020. Masih dalam suasana KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih diadakan secara online di tengah keluarga. Adapun warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri, kita masuki ibadah, kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup, kita akan masuki ibadah. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri, kita masuk ibadah. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Nas pembimbing terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hitung Jemaat 64 bait yang pertama. Kita memasuki litani pujian bersahutan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Kita bersyukur dengan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kita juga akan menerima petunjuk hidup baru sebagaimana kondisi diri kita masing-masing di dalam Kristus yang sudah hidup baru. Kolose 4 ayat 2 sampai 4 Tuhan berikan petunjuk yang demikian. "Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Kita nyatakan kesanggupan kita untuk hidup baru dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Silakan duduk.
Kita bersama-sama berdoa di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh memasuki minggu kedua di bulan November ini. Sekalipun kami masih bersama-sama beribadah secara virtual. Bapa, biarlah ibadah yang kami lakukan ini sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kami boleh ibadah secara tatap muka, tetapi oleh berbagai pertimbangan, sebagaimana dukungan kami kepada pemerintah untuk bersama-sama boleh dipakai Tuhan dalam menyirnakan, mengikis habis pandemi COVID-19. Biarlah apa yang kami lakukan ini barangkali sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang sangat remeh, tetapi biarlah bisa menjadi bagian di dalam pemberantasan COVID-19. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya teristimewa dalam rangka kami dipanggil Tuhan ikut dalam meja perjamuan kudus. Sepenuhnya ibadah ini kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita dasari persembahan itu dengan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-19b sampai dengan yang ke-21. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahan kita di dalam Tuhan dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur Bapa, dengan pujian, dengan sorak-sorai, dengan penuh dengan kerendahan hati kami haturkan persembahan kami Bapa. Baik persembahan minggu, persembahan bulan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur dan persembahan yang saat ini telah dan akan kami sampaikan Bapa
untuk kami boleh mendukung pembangunan rumah pendeta emeritus Tuhan. Semuanya kami haturkan kehadirat-Mu Bapa dengan sepenuh hati kami Bapa. Bapa surgawi, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Bapa yang saat ini di tengah-tengah wabah virus corona ini Tuhan masih berkekurangan, berkesulitan Tuhan dalam perekonomiannya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Pakai setiap kami Bapa, untuk kami juga boleh berbagi kasih untuk saudara-saudara kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat, kemampuan dan juga takut akan Tuhan, sehingga setiap persembahan yang kami haturkan kepadamu Bapa boleh dimanfaatkan, boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan di gerejamu di GKJ Wates Selatan ini Tuhan, terlebih-lebih untuk saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Bapa, kami sebentar juga akan menerima sabdamu Bapa. Melalui Bapak Pendeta, Engkau urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga Bapa, apa yang boleh kami terima, benar-benar boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid yang mau diajar Bapa. Berikan kami juga hati yang siap untuk dibentuk, diubahkan dan juga siap untuk ditegur untuk setiap kesalahan-kesalahan kami Bapa, untuk dalam kehidupan kami yang masih jauh dari firman-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kami menyadari segala dosa kekurangan kami di dalam kami menyampaikan persembahan. Kami mohon ampun-Mu terlebih Bapa. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk setiap hati kami, sehingga kami siap menerima firman-Mu dan kami boleh nantinya melaksanakan firman-Mu itu Tuhan, untuk kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan dari dua bacaan, Yosua 24, khusus yang kita baca ayat 14 sampai 15 saja. Kemudian Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dimulai dari kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Dua ayat saja yang kita baca. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu
membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, yang di rumah-rumah atau dimanapun berada, yang sudah mendapatkan buletin gospel, monggo silahkan dibuka. Tema hari ini adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Saudaraku, pernahkah kita berpikir sebelum terjadi pandemi COVID-19, tiba-tiba muncul penyakit yang aneh yang datangnya dari virus corona. Semua orang tidak tahu, semua orang menjadi kaget, tidak siap untuk menghadapi itu. Saat sakit penyakit berkepanjangan, persoalan keluarga seakan berujung dalam kebuntuan. Masih ditambah lagi PHK bapak, PHK ibu. Bahkan studi saja juga mengalami kemunduran. Ada relasi yang menyakitkan, persaingan di dunia kerja, bahkan pandemi COVID-19 ini pun yang namanya narkoba masih merajalela. Hal itu kadang-kadang menjadikan sebuah tantangan yang akhirnya menjadikan hidup ini kehilangan harapan, kehilangan pengharapan. Kalau sudah kehilangan harapan, kita dikuasai oleh kesedihan, duka, cita. Harapan ini seolah-olah sudah sirna dari dunia ini. Tetapi bagi orang-orang percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ingatlah baik-baik. Tuhan Yesus Kristus tidak membiarkan kita dalam kondisi duka cita, dalam kondisi kesengsaraan,
Karena apa? Dia mau datang yang kedua. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua berarti ia sungguh-sungguh hidup, bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencermati untuk bisa terus hidup dalam berpengharapan. Hendaknya kita tetap berjaga-jaga dengan setia, seperti dalam perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Untuk mengetahui hal ini kita harus tahu tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, memang ketika mempelai wanita ini menjemput mempelai laki-laki tidak bisa ditentukan waktunya. Jam berapa, kapan, tidak bisa. Sehingga tanggung jawab mempelai perempuan ini menunggu tanpa mengerti kapan tahunnya. Kalau menunggu dengan jam yang sudah ditentukan, barangkali kita bisa mengatakan oh mulur, oh kurang sebentar, dan seterusnya. Dan persiapan kita lebih baik dibandingkan yang tidak diketahui waktunya. Itulah kondisinya. Oleh karena itu, pengiring pengantin itu harus siap siaga menunggu kedatangan mempelai yang tidak diketahui kapan datang, tepat jam yang sudah ditentukan, tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, sikap menunggu itu kita bersama-sama akan belajar dari perwakilan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana membawa pelita tapi juga membawa bekal minyak cadangan. Itu penting agar pelita itu tidak padam, karena mereka tahu persis kapan datangnya mempelai, tidak tahu kapannya itu. Dan 5 gadis yang membawa minyak cadangan itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan persiapan dengan baik. Dalam perjanjian lama, minyak itu sebagai simbol dari roh Allah. Dalam konteks masa kini, 5 gadis yang bijaksana membawa minyak cadangan berarti dimaknai sebagai persiapan yang mesti dilakukan dalam rangka mewujudkan datangnya tanda-tanda kerajaan surga. Persiapan itu dapat dilakukan dengan cara mengisi hati dengan firman Tuhan. Ada relasi intim, hubungan yang intim dengan roh Allah. Kalau hanya sekedar, bukan sekedar lah, kalau kita mengisi hati kita dengan firman Allah, oke, sudah bagus, tetapi ada tindak lanjut berikutnya, yaitu relasi yang intim dengan roh Allah, dengan Allah sendiri. Dan roh Allah itu akan menolong orang-orang percaya untuk terus melakukan pertobatan dalam rangka menanti mempelai laki-laki datang. Lalu bagaimana dengan 5 gadis yang bodoh? Mereka dianggap bodoh, tidak bijaksana karena tidak membawa minyak cadangan di dalam buli-buli mereka. Dan kesalahan mereka itu bukan karena mereka berbuat jahat, bukan karena mereka itu curang, bukan karena mereka itu melakukan hal-hal yang jahat, tidak, tetapi kesalahan mereka adalah mereka tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak membawa minyak cadangan. 5 gadis yang bodoh itu tidak bisa menyalakan pelita karena tidak membawa persediaan minyak ketika mempelai itu datang. Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk tidak pernah lupa, siapapun kita, mengisi hati kita dengan firman Allah dan harusnya punya hubungan yang intim, bukan formalitas. Kalau formalitas ya sudah, sing penting sudah online, perkara ditunggu dengan tidur, dilihat dengan gaya tidur, ya sing penting online, itu formalitas.
Kita juga diingatkan mempersiapkan minyak cadangan berarti ada relasi yang intim dalam bersama Tuhan melalui doa-doa, melalui tindakan yang nyata di dalam kehidupan. Sehingga tidak ada sekedar mendengar firman Allah, tetapi sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia, kita bersama-sama bisa belajar dari 3 hal. Yang pertama, kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang waktunya tidak kita ketahui. Kalau sudah kondisi seperti ini, berarti kita harus berlaku seperti perempuan yang bijaksana, wanita yang bijaksana. Kesiapsiagaan kita menanti kedatangan Kristus. Demikian yang kedua, kita belajar seperti yang dilakukan komitmen Yosua, pemimpin bangsa Israel pengganti Nabi Musa. Dalam ayat 15 dijelaskan di sana, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, akan setia apapun yang terjadi. Itu komitmen Yosua. Pilihan yang mendasar yang mesti diucapkan sampai akhir hayat. Dan Yosua 24 itu sudah hampir mengakhiri kepemimpinan Yosua. Ketika Yosua akan mengakhiri kepemimpinannya, bangsa Israel kembali dikuatkan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu komitmennya. Artinya kita diajak seperti komitmen Yosua. Pandemi COVID-19 ini selesai atau tidak selesai, kita tetap harus setia beribadah kepada Tuhan. Apapun itu bentuknya. Entah beribadah tatap muka ataupun beribadah secara virtual. Yang ketiga, kita disadarkan sebagai keluarga kita masing-masing, itu berarti keluarga sebagai gereja mini. Gereja mini, keluarga pun mesti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Gereja mini atau keluarga ini pun juga harus mempunyai komitmen bersama untuk tetap Yesus Kristus yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan. Sekalipun memang toleransi itu penting, berrelasi dengan siapapun itu penting, tetapi tetap yang terutama adalah Yesus Kristus. Relasi yang intim kita diingatkan kembali. Ingatlah, kondisi apapun boleh terjadi. Duka cita itu boleh muncul. Masalah itu ada di depan kita. Kepahitan, kegetiran, kegagalan boleh terjadi. Tetapi jangan hilang harapan. Jangan hilang kendali seolah-olah bumi ini sudah menjadi tamat. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua. Sebagaimana setiap hari Minggu kita diingatkan. Dan dari sana ia akan datang, ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Isi pengakuan iman rasuli. Sebenarnya setiap minggu kita diingatkan Tuhan akan datang. Jadi hiduplah di dalam pengharapan dan berjaga-jagalah dan tetaplah setia sampai kapanpun. Amin. Kita memasuki saat teduh.
Dan saat teduh ini akan saya bacakan pertelaan pengakuan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti. Satu, sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Roti dan anggur mengingatkan kita pada tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta mempersatukan jemaat sebagai anak-anak Allah. Melalui sakramen perjamuan, hendaknya tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya, berusaha membaharui hidupnya, serta senantiasa bersyukur. Perjamuan juga mengingatkan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan juga mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Perjamuan juga hendak mengingatkan tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, kita akan menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Sebelum ikut perjamuan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaanmu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Diiringi kidung jemaat 36 bait yang pertama. Aku pulih
bersabda pada kita sekalian, "Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, roti dan cawan di depan kita adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita, sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita. Demikian roti dan anggur dalam cawan ini menyegarkan jiwa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan pada saat nanti makanlah bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan dimanapun berada, jika saudara sudah menerima roti, mari kita angkat bersama-sama roti yang sudah saudara terima. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanlah roti yang sudah saudara terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah dan pada saat nanti minumlah bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila panjenengan sudah menerima anggur masing-masing, mari kita angkat bersama-sama anggur yang sudah saudara terima. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Minumlah anggur yang sudah saudara terima. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita. Maka marilah kita mengucap syukur dan memuliakan namanya. Dalam hati kita berkata masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Kita akan persembahan khusus perjamuan kudus diiringi Kidung Jemaat 35 bait yang keempat. Sejak ku pandang salibmu. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat dan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan karuniakan. Hidup kami yang belum bisa layak di hadapan Tuhan. Engkau layakkan kami, Tuhan panggil dalam perjamuan kudus saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir ikut dalam perjamuan kudus. Baik mereka yang di rumah-rumah, ataupun mereka yang ada di rumah sakit, ataupun mereka oleh karena keterbatasan tubuh mereka. Ya Tuhan, Engkau memberkati melalui pelayanan dan perawatan keluarga mereka masing-masing. Terus-menerus Engkau memberkati Ibu Justina Partini. Demikian terus-menerus Engkau juga memberkati Ibu Suryaningsih dalam pemulihan penyempurnaan kesembuhan. Demikian pula Engkau memberkati Ibu Muji Astuti Sukaryono. Demikian pula Engkau memberkati untuk Ibu Kasih. Demikian pula Engkau memberkati Mas Edi Kristiantoro. Dan saudara-saudara kami yang sudah berusia jompo ataupun faktor kondisi mereka yang lemah karena usia. Kau memberkati Bapak Purnomo, Bapak Kromo Suwito, Ibu Sudirohman, demikian pula Ibu Prawiro Wijoyo, demikian pula Ibu Priyo Sudarmo. Demikian pula Engkau memberkati saudara kami yang keterbatasan tubuh sehingga mereka kadang banyak keluhan di dalam kehidupan. Oleh karena usia yang sudah adiuswa dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal kesehatan. Seperti Bapak Ibu Subandi, demikian pula Bapak Mursahid, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mungkin lepas dari perhatian kami. Terlebih saudara-saudara kami yang baru saja dirundung duka. Oleh karena mereka berpisah dengan orang tua, saudara, dan eyang yang dicintai. Engkau memberkati.
Biarlah penghiburan yang dari Tuhan akan menguatkan mereka. Bapa, Engkau memberkati kami semua para orang tua dalam mendidik anak-anak kami, sehingga anak kami dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap bisa belajar sekalipun dalam proses belajar secara virtual. Anak-anak kami tetap terkondisi dengan baik kesehatannya, demikian cita-citanya boleh tercapai. Anak-anak kami boleh juga dihantar Tuhan meraih cita-cita dan juga dihantar Tuhan boleh bertemu dengan pasangan hidupnya. Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan oleh karena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sedang ter-PHK, mereka yang sedang sulit untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru. Engkau memberkati mereka satu persatu. Terlebih Engkau memberkati baik yayasan-yayasan apapun yang boleh berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengentaskan saudara-saudara kami yang sedang terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, melalui pemerintahan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini sungguh-sungguh boleh menolong rakyat dengan berbagai hal yang sudah dilakukan. Engkau memberkati pemerintah mulai dari pusat sampai ke pedesaan. Tuhan Yesus, demikian pula Engkau memberkati kami boleh memasuki bulan November ini dalam rangka persiapan. Kami juga boleh menanti-nantikan merayakan Natal. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk boleh mengemas perayaan Natal ini sesuai dengan kondisi yang saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Bapa, kami hendak mengakhiri ibadah saat ini. Sebelumnya kami juga teringat akan saudara-saudara kami sedang berulang tahun di minggu ini. Engkau juga memberkati. Kami hendak mengakhiri ibadah, pulang ke rumah, beraktivitas dengan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Beri kami kemenangan, jaga dan lindungi kami. Terselip dosa kesalahan mohon ampun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tetap dalam kondisi berdiri, kita akan mengakhiri diutus Tuhan dan diiringi dengan kidung jemaat 424. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya. Dimanapun ku berada,
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Kita akhiri bersama-sama dengan kidung jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Shalom, ibadah telah selesai. Mari kita nyatakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.